Sampai ketemu kembali hari ini. Salam sejahtera, kita sehat-sehat semua. Dalam khutbah saya hari ini, saya beritahukan kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudara, tidak semua orang percaya bisa menerima pernyataan Yesus dalam hidup mereka, atau Yesus tidak mempercayakan hidupnya kepada mereka yang percaya. Nah, saya akan bacakan buat kita dari Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai 24. Dengarkan saudaraku. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, Tuhan Yesus mengkisahkan orang mengikuti dia. Sebaliknya, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib, mukjizat ataupun yang lain, termasuk kesembuhan. Tapi nas ini berkata, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sangat mengerikan sekali, saudaraku. Kenapa begini? Nah, murid-muridnya dahulu kala yang mengelilingi, termasuk orang-orang yang banyak mengelilingi Yesus. Karena Yesus berbuat mukjizat. Salah satu, waktu dia memberi makan orang banyak dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, Yesus mengadakan tanda mukjizat di sana. 5.000 orang laki-laki, belum lagi wanita dan anak-anak. Mereka kenyang makan semua dan sisanya 12 bakul. Nah, saudara, setelah itu dalam Yohanes ke-6 dikatakan para murid juga meninggalkan Yesus. Yesus menegur Petrus, apakah engkau tidak akan mengikuti mereka? Petrus menjawab, kemanakah aku pergi? Engkaulah roh dan hidup. Karena itu saudaraku, mengapa mereka percaya dan mengelilingi atau mengikuti Yesus? Karena mukjizat atau kenyang makan. Mengagumkan sekali perbuatan Yesus. Khotbahnya hebat. Pengajarannya tidak seperti ahli-ahli agama waktu itu. Kata-katanya berkuasa. Namun berapa gelintir dari mereka tidak memperoleh kesempatan bahwa Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, sia-sia saudara. Nah, setiap orang sebenarnya yang melihat mukjizat, kesembuhan termasuk bangkitnya seorang mati, itu tujuannya supaya kehendak manusia itu berubah untuk mendengarkan satu divine calling, panggilan kudus. Memang benar Yesus bisa berbuat mukjizat sesuai dengan namanya, ajaib. Nah, kenapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya? Karena mereka mengenal semuanya. Berarti Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Bukan karena mungkin pemberian aplaus atau kehormatan bagi Tuhan karena mukjizat itu atau tanda-tanda heran itu. Tapi Tuhan melihat hati mereka. Maka dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa, saudara-saudara? Saya dapatkan beberapa hal dari firman Tuhan. Dari kitab Matius pasal 17. Bisa kita lihat. Ayat 17. Dikatakan begini, hai angkatan yang jahat dan sesat. Ya. Itulah orang-orang mengerumuni Yesus, angkatan yang jahat, sesat. Sangat merindukan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Mereka rasanya senang, terbukti Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, supernatural. Tapi kalau kita bisa ingat, orang Israel juga waktu mendapat mukjizat, melihatnya di padang belantara,
mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Bahkan mereka menolak Tuhan. Sehingga berapa banyak di antara mereka mati di padang belantara. Nah saudara-saudara, angkatan yang jahat atau yang bengkok hatinya yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Mereka sesat karena menginginkan tanda-tanda. Mereka tidak tahu bahwa yang melakukan itulah Tuhan. Seharusnya mereka menyambut Dia, mempercayai, mengakui dan menyambut Dia. Karena kenapa saudara? Dia adalah Tuhan, juru selamat dan penguasa satu-satunya yang rindu dengan cinta Tuhan, mau memiliki manusia supaya mereka digiring kepada divine calling sampai diselamatkan nanti dalam kehidupan yang kekal. Amin. Nah saudara, yang berikut yaitu mereka yang seperti menerima benih firman Allah yang ditabur. Ada yang di pinggir jalan. Ya, ini sikap hati orang bagaimana disebutkan benih yang ditabur di pinggir jalan adalah orang yang tertutup. Hanya sebentar mereka menikmati firman Allah, mungkin di dalam ruangan atau tempat ibadah. Habis itu hilang. Dikatakan firman Allah dalam Matius 13. Datanglah burung memakan benih itu. Setan-setan tidak mau orang begitu saja menerima sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan. Nah, yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu atau di tanah bebatuan. Ya, hati yang keras. Kenapa? Memang bertumbuh tapi akarnya tidak dalam, dan datanglah matahari yang digambarkan seperti aniaya, ejekan atau penolakan dunia. Mereka tidak bisa bertumbuh karena tidak menghisap apa kehidupan sebenarnya atau tidak menerima kehidupan sebenarnya dari Kristus. Sehingga waktu datang aniaya, mereka tidak bersama-sama lagi. Nah, yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar, bertumbuh tapi tidak seperti yang diharapkan Tuhan, tidak berbuah. Nah, ini maksudnya orang bingung. Kenapa? Tipu daya iblis, begitu juga cinta dunia. Mereka percaya tapi tidak ada buah. Bagaimana Tuhan melihat ini? Yang ketiga, dalam kitab Ibrani pasal 5 itu orang-orang yang masih baby rohani, tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Mereka belum bisa dipercaya melakukan apa-apa karena namanya masih bayi rohani. Mereka diberikan hanya makanan yang lembut atau susu, tidak bisa mengerti makan keras, termasuk melakukan kehendak Allah. Nah, saudaraku, sebagai kesimpulan dari apa yang saya katakan ini, bagaimana supaya Kristus menyatakan dirinya kepada semua orang-orang mengikut Dia atau yang percaya kepadanya. Nah, kita rindu supaya kita ada di dalam zona keluarganya, di dalam daerah yang dikhususkan Tuhan, yaitu dalam kerajaannya. Nah, ini dia dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Dengarkan saudaraku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, karena Tuhan sebenarnya lebih dahulu mengasihi kita, seharusnya kita bukan terpengaruh dengan mujizat, dengan segala tanda-tanda heran, karena kita percaya Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kita terima dengan akal kita. Tapi yang dirindukan Tuhan, bagaimana kita meresponi kasih-Nya, meresponi apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, yaitu sesuai dengan Alkitab ini, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Berbahagialah orang-orang yang memelihara firman Tuhan, artinya melakukan Tuhan. Pilihan kita pasti tepat, tidak ngaur, tidak didominasi oleh keinginan hati kita,
Ini yang dirindukan Tuhan. Kalau ada orang-orang percaya seperti Tuhan melaut kita dengan kasih-Nya, diampuni dosa kita, disembuhkan penyakit kita, diberikan jaminan untuk hidup kekal. Bagaimana besarnya kasih Tuhan. Seharusnya kita pelihara firman-Nya. Kita boleh mengandalkan Dia, merenungkannya siang dan malam, dan memohon kepadanya supaya tidak ada gugur firman-Nya. Seperti pada zaman hakim-hakim yang terakhir, raja pun tidak ada. Bahkan semua umat Tuhan waktu itu melakukan apa sekehendak hati mereka. Itu menyesatkan sekali. Dan kita tidak mau seperti angkatan yang bengkok, yang tersesat, hanya menginginkan mujizat, bukti-bukti bahwa Tuhan itu hebat, berkuasa. Kehidupan yang kekal itu bukan karena kita melihat, karena iman bukan dari apa yang dilihat oleh mata kita, tetapi apa yang kita percayai. Amin. Kita sungguh berbahagia hari ini, bukan karena kita membuktikan, kan minta sama Tuhan, buktikanlah dirimu, siapa engkau. Kalau kita baca Alkitab, kita tidak perlu menuntut bukti. Kalau kita percaya, kita serahkan hidup kita. Kitalah hamba-hambanya yang percaya sungguh-sungguh, dan Dia akan membela kita supaya kita hari-hari ini beroleh perkenanan dari Tuhan. Ada buah-buah, kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Ada orang melihat yang sungguh-sungguh melakukan Tuhan. Nah, saya mau berdoa, saudaraku, kalau di antara saudara hari ini sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, tidak usah takut. Dia akan membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Tidak perlu bukti dulu. Kita beriman dulu, bukan percaya karena melihat, tapi yang dilihat oleh hati kita, diterima oleh hati kita itu firman Allah. Dia sendiri akan menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat, Allah kami yang setia, Allah yang menuntun kami, Allah yang membawa kami jalan yang belum kami ketahui. Dengan tongkat gembala-Mu, Engkau memberikan kami yang terbaik. Engkau menuntun kami walaupun kami berjalan di atas air, berjalan melewati api, kami tidak tenggelam, bahkan kami tidak terbakar. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hari ini biar mereka memilih karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena mujizat. Mujizat pasti ada dari Tuhan. Dan kami menundukkan diri kami kepada Tuhan, karena ialah hamba-hamba-Mu yang terjun dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku, kalau saudara sungguh mau menyaksikan lagi lanjutan daripada firman Tuhan, mari kita share, subscribe untuk channel berikut. Tuhan memberkati saudara. Amin.